Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merasa bersyukur karena menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Menurut AHY, jika Partai Demokrat masih bergabung dalam koalisi yang lama, Partai Demokrat akan hancur lebur. Hal tersebut disampaikan AHY saat acara buka bersama pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta pada Sabtu sore. AHY bilang pemilu 2024 membawa kabar baik maupun kurang baik bagi Demokrat. Pasalnya, dalam Pileg, Partai Demokrat tidak menjadi pemenang. Namun kini, Demokrat berhasil menjadi bagian dari pemerintahan dalam Kabinet Jokowi setelah memilih bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Saudara, meski penyambutan Nasdem kepada Anies dinilai berbeda dengan Prabowo pada Jumat lalu, tapi ada satu momen spesial dari Anies untuk Surya Paloh. Anies beri kejutan buah sirsak besar untuk Paloh. Berbeda dengan Prabowo yang disambut langsung Surya Paloh, kedatangan Anies hanya disambut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto. Anies yang tiba Jumat sore memenuhi undangan buka puasa bersama sang Ketua Umum di kantor DPP Partai Nasdem. Di tengah acara, Anies membawakan buah sirsak berukuran jumbo untuk Surya Paloh. Buah sirsak ini merupakan titipan ibunda Anies, Aliyah Rashid. Adanya isu Nasdem akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo turut mendorong isu Anies akan menjadi salah satu menteri di kabinet pemerintahan baru nanti. Jadi menteri di kabinet Prabowo itu benar nggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Pak. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diakui Gerindra ada peran Jokowi. Apalagi baik Nasdem maupun Gerindra kini masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Nah, sejauh mana peran Pak Jokowi, tentu beliau memiliki peranan yang sangat penting, yang sangat signifikan dalam membangun kekerabatan dalam relasi politik antar keduanya. Mengingat Partai Nasdem adalah partai yang masih berada di dalam pemerintah saat ini dan tentu terus berkomunikasi juga dengan Presiden, Pak Surya dan juga Pak Prabowo sebagai tim atau bagian daripada pemerintahan yang ada. Jadi sesuatu yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bangsa dan negara. Saat ini, Timnas Amin tengah menjalani proses menggugat hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan yang diajukan, yakni melaksanakan Pilpres ulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto disambut karpet merah kala menyambangi Nasdem Tower pada Jumat lalu. Dan usai pertemuan, Surya Paloh juga mengantar Prabowo Subianto pulang. Namun penyambutan karpet merah itu tidak terjadi saat Anies Baswedan menyambangi Nasdem Tower setelah Prabowo. Sambutan hangat yang diberikan Nasdem kepada rival politiknya di Pilpres itu banyak dibaca sebagai bagian dari upaya bergabungnya Nasdem ke koalisi Prabowo, meski sejumlah petinggi Nasdem mengatakan peluang koalisi masih 50-50.
Lalu apa sebenarnya simbol penyambutan karpet merah untuk Prabowo di markas Nasdem? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bung Burhan, sehat selalu. Sore nih lu. Bung Burhan, jadi kalau kita bicara sebelumnya di Pilpres ya, Jokowi ini kan sempat bertemu dengan Surya Paloh. Kalau Anda membaca, apakah ini satu rangkaian dengan pertemuan Prabowo dan Surya Paloh? Iya betul, jadi ada upaya dari Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih berdasarkan hasil KPU Prabowo Subianto untuk mendekati secara intensif Surya Paloh dan Nasdem. Karena bagaimanapun kekuatan partai pendukung Pak Prabowo itu baru 45%, jadi masih jauh panggang daripada api. Diperlukan minimal satu partai lagi untuk mendapatkan simple majority, dan Nasdem dengan perolehan 9,6% itu menjadi sasaran empuk. Karena bagaimanapun Nasdem satu masih menjadi bagian dari pemerintah, yang kedua Nasdem di antara partai-partai pendukung 01 maupun 03 itu yang paling awal mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi artinya ada semacam kode yang dikirim oleh Nasdem untuk melanjutkan hubungan dengan Pak Prabowo di pemerintahan mendatang. Oke, jadi pertemuan kemarin ini kalau Anda baca ada perannya Pak Jokowi di situ? Saya kira iya, ya karena bagaimanapun Pak Jokowi dengan Surya Paloh punya hubungan yang sangat dekat, dan kita tahu Pak Prabowo mengeluarkan narasi keberlanjutan, dan karenanya apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo harus dibaca dalam satu tarikan nafas. Pertama berkaitan dengan jangka pendek, yaitu untuk membendung upaya hak angket di parlemen, karena hak angket itu terjadi pada masa Pak Jokowi kalau jadi ya. Yang kedua untuk jangka panjang, yaitu untuk memastikan Nasdem masuk dalam skenario koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ada dua tujuan mengapa Nasdem menjadi sasaran untuk diajak dalam koalisi mendatang. Oke, Anda membaca Nasdem mungkin saja akan masuk dalam kabinet Prabowo nantinya? Saya kira besar ya. Pertama begini bacaan saya. Pertama, selain ucapan selamat, dan itu bagian dari hal yang biasa sebenarnya ya dalam konteks elektoral, tetapi bahasa yang disampaikan oleh Surya Paloh ketika mengucapkan congratulatory speech itu bahasa yang menunjukkan sinyal bersedia untuk diajak bergabung. Misalnya bahasa Bang Surya Paloh yang mengatakan pentingnya persatuan nasional. Kemudian hak angket harus dipikir matang-matang, jangan sampai merusak persatuan nasional. Kemudian bahasa-bahasa yang kira-kira kita tafsirkan bahwa beliau membuka lebar-lebar bagi proses bergabungnya Nasdem ke dalam koalisi mendatang. Nah yang kedua, sambutan karpet merah itu mengatakan banyak hal. Apalagi Pak Prabowo datang pada hari yang sama dengan Mas Anies. Dan Surya Paloh bukan hanya mengantar atau menunggu di ruangan, beliau datang langsung di halaman depan Nasdem Tower, kemudian menjemput Pak Prabowo. Pak Prabowo juga nggak gengsi untuk datang, ya, padahal beliau presiden terpilih. Dan setelah pertemuan itu Surya Paloh mengantarkan sampai pulang. Sementara Anies Baswedan tidak dijemput, juga tidak diantarkan. Oke. Tapi Bung Burhan, yang terbaru ini kan ada AHY yang menyindir ya, kalau misalnya masih di koalisi yang lama ini akan hancur lebur gitu. Anda membaca ini sebuah tekanan koalisi Anies atau serangan jelang gugatan MK? Iya, begini ya, kita harus baca konteksnya. Mas AHY menyampaikan itu dalam pertemuan internal kader Partai Demokrat. Jadi sebenarnya kalau muncul bahasa-bahasa semacam itu tuh konteksnya adalah konteks memotivasi semangat Partai Demokrat yang kurang lebih akan kehilangan sekitar 9 sampai 10 kursi di parlemen karena penurunan suara Partai Demokrat di Pileg. Tetapi Mas AHY mencoba membesarkan hati kadernya dengan mengatakan kalau bertahan di koalisi yang lama mungkin kalah Pileg, kalah Pilpres gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, sementara ketika bergabung dengan koalisi Pak Prabowo minimal masih mendapatkan kemenangan di Pilpres dan sekarang dapat bonusnya jadi menteri di masa Pak Jokowi meskipun tinggal 8 bulan gitu. Nah, konteksnya itu meskipun lagi-lagi
memang perlu ditanyakan ya nih loh, apakah kalau misalnya bergabung di koalisi yang lama, suara Partai Demokrat seturun sekarang? Saya nggak yakin. Oke, Karena kenapa kita Anda nggak tahu yakin? begini, Partai Demokrat ini mengeluarkan narasi perubahan itu 9 tahun terakhir pada masa Pak Jokowi. Tiba-tiba Partai Demokrat U-turn ya, pindah haluan dari koalisi yang menarasikan perubahan bersama Mas Anies kemudian pindah ke Pak Prabowo dan memang tidak bisa dihilangkan Oke, dari spekulasi berkaitan dengan pemilihan Caimin sebagai wapresnya oke. Mas Anies gitu loh. Jadi konteksnya itu, tetapi lagi-lagi minimal Partai Demokrat dapat satu kemenangan meskipun kalah di Oke. medan pertempuran yang lain. Baik, terima kasih Bung Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung. Makasih. Saudara, usai jeda berikut ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi penting dan juga ada dialog utama kami akan dipandu oleh rekan saya Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim.